Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah limpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji dan membahas kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana seorang dia bisa menjadi kunci kebaikan. Baik, kita masuk poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau hafidhahullahu ta'ala. Qala al-musannif hafidhahullah, beliau mengatakan al-amru sadis, poin yang keenam supaya seorang dia bisa menjadi kunci kebaikan, ad-du'a, berdoa. Ad-du'a'u wa huwa miftahu kulli khair, kata beliau doa, dan doa merupakan miftahu kulli khairin, kunci semua kebaikan. Wa fi hadzal makna yaqulu ahadus salaf, oleh karena itu salah seorang ulama salaf mengatakan terkait makna dalam hal ini, beliau mengatakan ta'ammaltu fi jima'il khair, aku merenungi inti kebaikan. Fawajadtu lil khairi abwaban katsirah, maka aku mendapati bahwasanya kebaikan itu abwaban katsirah, memiliki banyak pintu. As-salatu khairun, salat adalah kebaikan. As-siyamu khairun, demikian juga puasa adalah kebaikan. Al-hajju khairun, haji juga kebaikan. Abwabul khairi katsirah, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Kemudian beliau mengatakan wa wajadtu anna dzalika kullahu biyadillah, dan aku mendapati bahwasanya semua pintu-pintu kebaikan tadi biyadillah, ada di tangan Allah. Maka orang bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, bisa puasa Ramadan, demikian juga puasa sunnah, bisa menunaikan ibadah haji serta ibadah-ibadah yang lain, yang itu semuanya kunci kebaikan, kullahu biyadillah, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa aiqantu anna du'a miftahu kulli khair, dan aku meyakini bahwasanya doa adalah kunci semua kebaikan. Maka di sini penulis menyebutkan perkataan salah satu ulama salaf bahwasanya pintu kebaikan itu banyak. Namun dari inti semua pintu kebaikan, baik itu sholat, puasa, haji, demikian juga ibadah yang lain, diantaranya adalah doa. Maka doa miftahu kulli khair, pintu semua kebaikan. La tastati'u an tusalliya, engkau tidak dapat melaksanakan sholat illa idza a'anakallah, melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita bisa hadir pada malam hari ini untuk mengerjakan salat maghrib berjamaah, demikian juga duduk sebentar mengikuti kajian, melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ingatkan la tastati'u an tusalliya illa idza a'anakallah, engkau tidak mampu mengerjakan salat melainkan karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La tastati'u an tahujja, an tasuma, an tatasaddaqa, an taburra walidaik, engkau tidak mampu melaksanakan ibadah haji, puasa, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, antakuma bi a'malil bir, engkau mengerjakan semua amal-amal kebaikan, illa idza a'anakallah, kecuali apabila
engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena semua ibadah yang kita lakukan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penting seorang ketika menginginkan menjadi kunci kebaikan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartajizu yaumal ahzab. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika perang Ahzab, beliau pernah bersair mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, seandainya bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mahtadaina, kita tidak mendapatkan hidayah. Wala sumna, kita tidak mampu untuk berpuasa. Wala sallaina, demikian juga kita tidak mampu untuk mengerjakan salat. Maka semua ibadah yang kita lakukan, semua kemudahan-kemudahan tersebut, itu semuanya atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena anugerah dari Allah kepada kalian, demikian juga rahmat darinya, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa mensucikan dirinya, bisa membersihkan dirinya. Walakinnallah yuzakki man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mensucikan orang yang dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seorang dia diberikan berbagai kebaikan, disucikan hatinya, dibersihkan hatinya, ingat itu semata-mata anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebandaian kita, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Maka ini hendaknya benar-benar direnungkan dan dimasukkan ke dalam hati kita. Maka semua ilmu yang kita miliki, semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan, kelebihan yang kita miliki dibandingkan orang lain, semuanya hanya terjadi dan ada karena itu merupakan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam salat kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita ulang. Kenapa Allah gandengkan antara ibadah dan isti'anah? Karena tidak mungkin seorang dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, melainkan karena pertolongan darinya. Maka ketika seorang dia hadirkan dalam hatinya, saya bisa beribadah, saya bisa melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa ujub dalam hatinya. Maka dia tidak berbesar hati, oh karena saya maka saya bisa dimudahkan beribadah. Tidak, semua itu karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di ayat yang lain. Di surah Al-Hujurat Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan di dalam hati kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, menjadikan iman indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika seorang dia cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan, ingat itu semata-mata karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan hati kita cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman itu terasa indah di dalam hati kita. Demikian juga kita benci kemaksiatan, itu semata-mata karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di ayat setelahnya, fadlam minallahi wa ni'mah. Itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini dalil ketika hati seorang cinta kepada keimanan, cinta kepada ibadah, cinta kepada ilmu, cinta kepada ketaatan, benci kemaksiatan, maka ini menunjukkan dia mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan fadlam minallahi wa nikmah. Jadi hati yang cinta kepada keimanan itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu beliau mengatakan walihada idza aradta li nafsika an takuna miftahan lil khair. Oleh karena itu apabila engkau menghendaki untuk dirimu menjadi kunci kebaikan, wa min ahlil fadl, orang yang punya keutamaan, wa min ahlil ilmi an-nubul, demikian juga seorang yang dia memiliki ilmu dan mulia, wa min ahlil umur al-fadilah al-adimah, orang yang memiliki berbagai keutamaan yang besar, fas'alillaha azza wajal, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna kulla dzalika biyadihi jalla wa ala, karena semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apabila kita menginginkan kebaikan, terhindar dari keburukan, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada di tangan Allah, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci semua kebaikan. Faman wuffiqa li hadzal miftah, siapa yang diberikan taufik mendapatkan kunci ini untuk berdoa, wuffiqa lil khair, maka dia mendapatkan taufik untuk mendapatkan kebaikan. Wa man khurima hadzal miftah, adapun orang yang terhalangi dari kunci ini, malas berdoa, malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khurima minal khair, maka dia diharamkan, terhalangi dari kebaikan. Maka di antara orang itu bisa mengetahui apakah dia mendapatkan kebaikan ataupun tidak, menjadi kunci kebaikan atau tidak, dilihat dia orang yang rajin berdoa atau tidak. Kalau seorang itu rajin berdoa, rajin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia adalah orang yang sangat butuh kepada Allah dan Allah suka yang demikian. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu semuanya orang yang fakir. Kita itu fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah al-ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Maka Allah suka kalau kita menunjukkan rasa butuh kita kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang dia merasa cukup, gak butuh pertolongan Allah, gak butuh bantuan Allah, Allah benci kepadanya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yakdob alaih. Siapa yang enggan minta kepada Allah, yakdob alaih, Allah murka kepadanya. Maka Allah itu suka kalau kita minta kepadanya. Beda dengan manusia. Kalau dikit-dikit kita minta orang lain, minta bantuan, minta pertolongan, mungkin sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering, orang itu akan merasa risih. Namanya manusia, ya, tiap kali dimintai bantuan, dimintai hutang, dimintai pertolongan, ya, mungkin sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering, ya, ini orang ini kok ngerepotin terus, ya, maka tabiat orang nggak suka. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, suka apabila kita menunjukkan rasa butuh kita kepadanya. Jadi Allah sangat senang apabila manusia minta kepadanya. Dan sebaliknya, kok orang dia nggak mau minta kepada Allah, ya, merasa cukup, ya, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi bahwasanya ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci semua kebaikan. Oleh karena itu banyak keutamaan doa. Di antaranya yang pertama, doa merupakan ibadah. Jadi doa itu
Tidak hanya sekedar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta, kita berdoa, maka kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan doa itu adalah ibadah, firman Allah di surah Ghafir ayat 60, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian, aku akan perkenankan doa kalian. Kemudian Allah katakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia sombong, tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka kita lihat ketika di awal ayat Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Kemudian setelahnya Allah sebut doa dengan ibadah. Allah katakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, nggak mau berdoa kepada Allah. Jadi sebelumnya kita diminta berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Adapun orang-orang yang dia menyombongkan diri, nggak mau minta kepada Allah, nggak mau berdoa kepadanya, nggak mau beribadah kepadanya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan atau bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, agar hamba hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jamin siapa yang berdoa kepadanya Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, doa kalian kepadaku aku akan kabulkan. Bukan doa kepada si fulan atau si fulan, tapi langsung doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya An-Nu'man bin Bashir, Nabi katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, kalau kita minta kepada Allah berarti kita telah melaksanakan suatu ibadah, dan Allah suka apabila kita beribadah kepadanya. Maka rajin-rajin berdoa, rajin-rajin minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa merupakan sebab terbesar mendapatkan atau meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak ingin meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang ngaku saya cinta Allah banyak, namun apakah Allah mencintai kita? Itu yang jadi masalah. Nah, di antara sebab seorang dia meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia berdoa kepadanya, itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan hadisnya. Dalam redaksi yang lain Nabi katakan, malam yad'ullaha subhanahu ghadiba alaih. Kata Nabi, siapa yang dia tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Maka sebaliknya, kalau orang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Jadi kalau orang malas berdoa, Allah murka dan marah kepadanya. Sebaliknya, mafhumnya, kalau orang rajin berdoa, rajin meminta, maka Allah akan cinta kepadanya. Maka ini diantara sebab meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berdoa. Demikian juga doa itu akan menjauhkan diri kita dari berbagai bala, dari berbagai musibah. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Thauban, Nabi SAW beliau mengatakan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Apa maksud dari sini? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ali Al-Qari rahimahullahu taala, la yaruddul qadar illa doa.
tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa, maka maksudnya adalah doa menjadikan segala urusan maupun permasalahan yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi mudah. Jadi doa itu menjadikan semua urusan yang Allah takdirkan untuk kita itu terasa mudah. Seakan-akan permasalahan yang telah Allah takdirkan kepada kita itu tertolak disebabkan dengan doa yang telah dipanjatkan. Jadi kalau kita ditakdirkan punya masalah, karena kita berdoa maka Allah akan mudahkan. Sehingga inilah salah satu makna la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah, ketentuan Allah yang buruk melainkan berdoa. Karena ketika seorang mendapatkan ketentuan dan takdir dari Allah, dia dapat masalah di situ, kemudian dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian para ulama jelaskan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan aku tidak berdoa dan tidak meminta karena bersandar kepada takdir. Jadi dia nggak mau berdoa, tidak meminta. Kenapa? Semuanya sudah Allah takdirkan. Mau saya minta atau enggak, Allah sudah takdirkan. Sehingga dia tidak mau berdoa. Maka dalam hal ini, orang yang mengatakan saya tidak mau berdoa karena semuanya sudah Allah takdirkan, maka saya mau berdoa atau tidak sama saja, maka dia keliru. Maka dia tidak tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa, menjadikan permintaan sebagai sebab untuk mendapatkan ampunan, sebab untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, bahkan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang telah ditakdirkan mendapatkan kebaikan karena sebab doa, maka hal itu tidak akan didapatkan melainkan dengan berdoa. Melainkan dengan berdoa. Maka ada orang ditakdirkan si fulan itu akan dapat kebaikan kalau dia berdoa. Ternyata dia tidak berdoa sehingga dia tidak akan mendapatkan kebaikan tadi. Sehingga dia tidak akan mendapatkan kebaikan tadi. Maka semua keadaan seorang hamba beserta akibat-akibat yang telah Allah takdirkan itu Allah ketahui. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya dengan sebab-sebab yang menuntun, ya kan, yang menuntun apa saja yang telah ditetapkan pada waktunya. Maka tidak ada satupun kejadian baik di dunia ataupun di akhirat kecuali karena sebab. Allah telah menjadikan adanya sebab, adanya akibat, dan di antara sebab mendapatkan kebaikan adalah dengan berdoa. Maka kalau kita menginginkan kebaikan, takdir yang baik dari Allah, maka hendaknya dengan berdoa. Kemudian di antara keutamaan doa yang lain yang disebutkan oleh para ulama, doa merupakan sebab seorang akan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini firman Allah di surah Al-Furqan ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama." Katakanlah wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak adab pasti akan menimpamu. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bahwasanya terkadang doa itu memiliki arti melakukan sebab yang dapat mendatangkan sesuatu yang ingin digapai atau ingin diraih. Di antaranya apa? Dengan menyibukkan diri dalam ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang ulama saleh mengatakan, "Lau ata'tumullah ma asakum." Apabila kalian taat kepada Allah, niscaya Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendurhakaimu. Maka
orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan minta kepada Allah, maka akan terhindar dari adabnya. Bahkan doa merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a." Tidak ada satu ibadah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Maka doa ini keutamanya sangat banyak. Jadi doa ini keutamanya sangat banyak sehingga seorang muslim hendaknya dia rajin berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam posisi sujud ya, atau setelah tasyahud akhir sebelum salam, atau di sepertiga malam yang terakhir, atau antara adzan dan iqamah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika seorang sujud dalam salatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika sujud, fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Maka di sini dalil yang menunjukkan dianjurkan bagi seseorang ketika sholat dia memperbanyak doa dalam sujudnya. Tentu diperhatikan ketika sholat berjamaah menjadi makmum, maka dia mengikuti imam. Maka dia mengikuti imam, tidak boleh dia panjangkan doanya sehingga ketinggalan dari gerakan imam. Imam sudah bangkit ke rukun berikutnya. Adapun ketika seorang dia sholat sendirian atau sholat malam atau sholat sunnah yang lain, silahkan seorang dia perpanjang sujudnya, dia berdoa minta kepada Allah di situ. Dan sujud di sini umum, tidak dikhususkan sujud tertentu. Misalkan di akhir sholat, sujud di akhir, tidak. Maka Nabi katakan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Sujud dalam sholat, maka bukan tidak hanya sujud di rakaat terakhir, tapi di semua sujud. Maka ketika kita mengkhususkan doa di sujud terakhir, maka ini hendaknya seorang mendatangkan dalil. Tapi kalau enggak, ya sudah, dia perlakukan sujud sebagaimana yang lain. Maka tidak perlu seorang dia mengkhususkan, memperlama atau memperpanjang sujud yang terakhirnya dengan berdoa. Kalau mau silahkan di semua sujud seorang berdoa, terutama apa? Ketika sholat sendirian, ketika sholat sunnah. Adapun ketika sholat berjamaah, maka dalam hal ini makmum dia mengikuti imam. Kalau imam sujudnya lama, kesempatan untuk memperbanyak doa. Jadi kesempatan untuk memperbanyak doa. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa gak ada ruginya. Ini perlu kita ingat. Kalau kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gak ada ruginya. Oleh karena itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa dengan satu doa yang isi dari doanya tersebut laisa fiha ithmun, gak ada dosa, wala qati'atu rahim, atau berdoa minta untuk memutuskan tali kekerabatan, illa a'tahullahu biha ihda thalathin, melainkan Allah akan berikan kepadanya salah satu dari yang tiga. Jadi kalau orang berdoa, doanya baik dan benar, gak ada dosa, gak minta diputuskan tali kekerabatan, pasti dia akan mendapatkan satu dari tiga hal. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, boleh jadi doanya disegerakan, Allah kabulkan. Dia minta apa, Allah kabulkan. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau boleh jadi doanya menjadi simpanan kebaikan dia di akhirat kelak. Maka seandainya gak Allah kabulkan di dunia,
doa yang kita panjatkan kepada Allah ternyata apa? Jadi simpanan kebaikan. Maka kata Nabi, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Boleh jadi doanya tersebut menjadi simpanan kebaikan dia di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah akan menjauhkan dia dari keburukan yang semisal, dari keburukan yang sepadan. Oleh karena itu orang yang berdoa enggak ada ruginya. Dia pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal tadi. Boleh jadi doanya Allah kabulkan, ud'uni astajib lakum. Atau boleh jadi akan menjadi simpanan kebaikan di akhirat. Atau yang ketiga, Allah hindarkan dia dari keburukan. Jadi Allah hindarkan dia dari keburukan. Maka siapa orang yang paling lemah? Orang yang malas berdoa. Jadi orang yang paling lemah diantaranya adalah orang yang malas berdoa. Maka kata Nabi SAW, ajazun nas man ajaza fid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa, nggak mampu berdoa. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Adapun orang yang paling pelit, orang yang bakhil adalah orang yang bakhil dalam salam. Ketika ada orang mengucapkan salam nggak mau jawab salam, maka ini orang yang pelit. Adapun orang yang lemah, orang yang dia malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan doa kita Allah kabulkan, permintaan kita itu Allah kabulkan. Dan tadi sudah disampaikan hadisnya, enggak ada ruginya. Seandainya enggak dikabulkan di dunia, jadi simpanan kebaikan di akhirat. Tapi kalau kita ingin itu Allah kabulkan di dunia, maka rajin-rajinlah berdoa di waktu lapang. Jadi rajin-rajinlah berdoa di waktu lapang. Jangan hanya ketika menghadapi kondisi sulit, ketika menghadapi kondisi susah, ya, jatuh miskin, kemudian susah, kita minta kepada Allah. Tapi ketika kita kondisi sehat, kondisi masih muda, masih kuat, seorang dimudahkan rizkinya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda sadaid. Siapa yang senang, siapa yang ingin Allah mengabulkan doanya inda sadaid, di waktu sempit, di waktu susah. Jadi kondisi genting kita ingin doa kita Allah kabulkan. Maka apa kata Nabi? Inda sadaid wal qad, yaitu kondisi susah, kondisi genting, maka falyukthirid doa firroha, maka perbanyaklah doa di waktu lapang. Jadi ketika kondisi sehat, ketika kita masih kuat, masih muda, maka kita berbanyak doa. Jadi kita berbanyak doa. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita ingin permintaan kita Allah kabulkan, karena kita biasa berdoa, biasa minta kepada Allah, biasa mengetuk pintu, niscaya Allah akan bukakan. Allah akan kabulkan doa kita. Maka orang nggak pernah doa tiba-tiba berdoa kondisi susah, siapa nggak dikenal. Jadi boleh jadi nggak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ingin, yaitu kita berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyddah. Kenalilah Allah di masa lapang, niscaya Allah akan kenal kepadamu fisyddah, ketika kondisi sulit, ketika kondisi susah. Jadi ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, kalau kita biasa mengenal Allah di kondisi lapang, beribadah kepada Allah di masa sehat, maka ketika kita butuh bantuan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu kita. Jadi Allah akan membantu kita. Kemudian doa ini merupakan ibadah yang terbaik. Di antara disebutkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan afdalul ibadah kulliha ad-doa. Ibadah terbaik dari seluruh ibadah adalah doa. Jadi karena sholat itu isinya juga doa, minta kepada Allah. Oleh karena itu doa, para ulama jelaskan ada doa.
Doaul ibadah yang kedua, doaul mas'alah. Doa ibadah ya ibadah itu sendiri. Orang dia sholat, orang dia puasa, membaca Al-Quran, hakikatnya berdoa, yaitu dia minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga doaul mas'alah, doa permintaan kita, itu juga doa. Maka ketika seorang dia gabungkan dua hal ini, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga rajin berdoa, rajin meminta kepadanya, maka ini diantara sebab terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia menjadi miftahul khair, kunci-kunci kebaikan. Jadi menjadi kunci-kunci kebaikan. Kemudian tambahan faedah, perkara yang penting seorang ketika berdoa, maka hendaknya dia perhatikan adabnya. Jadi doa itu ada adabnya. Maka para ulama membahas adab-adab dalam berdoa. Di antaranya yang pertama, di antara adab berdoa, seorang dia mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa. Karena doa ini ibadah, maka kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Dan doa ibadah, maka dia masuk dalam hal ini, diberikan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tadi ayatnya di surah Al-Mu'min ayat yang ke-50, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Maka ini adab yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, seorang dia bisa bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Oleh karena itu Allah katakan di surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka hendaknya kalian berdoa kepadanya biha, dengan menyebut nama Allah tadi. Maka salah satu makna fad'uhu biha, seorang ketika berdoa dia menyebut atau bertawasul dengan menyebut asmaul husna. Misalkan seorang dia minta rizki, ya Razzaq urzukni, ya Allah yang maha memberi rizki, urzukni, berikan rizki kepadaku. Seorang dia minta kasih sayang Allah, minta rahmat, ya Rahman irhamni. Seorang dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ghaffar ighfirli, atau ya Ghafur ighfirli. Maka ini masuk dalam cakupan ayat tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka hendaknya engkau berdoa dengannya. Makna fad'u biha ada dua. Salah satunya apa? Kalau kita minta kepada Allah sesuatu, maka kita bertawasul dengan namanya yang sesuai. Jadi dengan namanya yang sesuai. Minta rizki sebut dengan ya Razzaq. Jadi minta ampunan tadi ya Ghaffar. Minta rahmat Allah ya Rahman atau ya Rahim, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama Allah. Artinya kalau kita meyakini Allah memiliki nama Al-Alim, maha mengetahui, maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, karena kita meyakini Allah tahu apa yang kita lakukan. Ini karena kita meyakini Allah tahu apa yang kita lakukan, meskipun gak ada CCTV, gak ada yang lain, gak ada yang lihat, seorang akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau dia tahu Allah memiliki nama As-Sami, maha mendengar, maka dia tidak akan memperdengarkan ucapan apabila didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah enggak suka. Maka dia jaga ucapannya. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Maka ini diantara makna
fad'uhu biha, seorang dia beribadah kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Jadi dia bisa bertawasul dengan menyebut nama Allah, kemudian minta yang sesuai dengan nama tadi. Yang kedua, beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghafur, ya, Allah Maha Pengampun, maka kita nggak akan berputus asa. Meskipun dosa kita banyak, kita akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna atau salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan fad'uhu biha. Jadi terkait dengan fad'uhu biha. Bisa jam berapa? Hah? 1 menit lagi. Sudah, berarti mungkin kita cukupkan dulu kajian kita malam hari ini. Jadi kita sebutkan tadi tambahan faedah terkait adab dalam berdoa. Ada 2, masih banyak adab yang lain. Di antaranya ikhlas, yaitu ketika berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan apa? Menyebut atau bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keimanan, demikian juga amal soleh kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.